Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, atas hidayah Allah pada kesempatan pagi hari ini kita alhamdulillah dapat hadir di masjid untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini ingin disampaikan suatu ketika Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab itu salah satu sahabat Nabi dari kaum Ansor. Beliau ini salah satu penghafal Quran yang luar biasa. Jadi hafal Quran dan salah satu sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi. Beliau salah satu qorinya Nabi karena suaranya juga sangat merdu. Qorinya Nabi dan begitu diberikan kemudahan oleh Allah juga untuk mendapatkan Al-Quran langsung dari Nabi. Jadi setiap ayat turun, ya Ubay bin Ka'ab menerima dan langsung hafal. Saking cerdasnya Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Ubay bin Ka'ab sedang bersama Rasulullah SAW, lalu ada seseorang sahabat lain bertanya, "Ya Rasul, aku ini diuji oleh Allah dengan sebuah penyakit, tentang penyakit ya, yang dialami oleh sahabatnya Nabi." Lalu bertanya, apa yang didapatkan? Apa kafarat yang saya dapatkan? Apa yang saya dapatkan dari sakit ini jika saya sabar? Jadi bertanya lagi sakit, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang didapatkan ketika sakit?" Jadi bertanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, kafaratnya, pahala yang didapatkan ketika engkau sakit adalah dihilangkan dosa. Sakit itu sebagai penghilang, penghapus dosa. Terus kata sahabat, apakah termasuk hanya tertusuk duri? Kata Nabi, iya. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, Ubay bin Ka'ab ini salah satu sahabat Nabi yang mendengar langsung dari Nabi. Jadi kalau sakit, kafaratnya adalah penghilang dosa. Makanya Ubay bin Ka'ab itu dalam sejarah beliau wafat itu dalam keadaan sakit. Beliau mempunyai penyakit demam yang justru beliau berdoa kepada Nabi, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas, ya, tadi hadis dari Nabi bahwa orang yang sakit kalau dia sabar dosanya dihapus. Makanya termasuk dalam sejarah salah satu sahabat Nabi yang tetap sabar dan tetap ketika sakit berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta agar Engkau tidak menghilangkan penyakit demam dan panas dari tubuh ini." Tetapi beliau berdoa, "Ya Allah, tetapi janganlah dengan sakit demam itu akan menghalangi untuk melaksanakan sholat." Jadi Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, jadi kalau dipegang oleh para sahabat itu badannya panas, demam. Tapi ketika beliau sakit justru berdoa kepada Allah, ya, untuk tetap dalam keadaan sakit sampai akhir hayat. Maka dalam sejarah tercatat Ubay bin Ka'ab wafat dalam keadaan penyakit demam. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis Nabi SAW dari Sahih Bukhari. Kata Nabi, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kafarallahu biha min khotoyah." Kata Nabi, tidak ada seorang muslim tertimpa satu penyakit, keletihan, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan kata Nabi, Allah
Jadi ini hadis sahih dari Imam Bukhari dan Bukhari Muslim. Jadi ternyata orang sakit itu kalau sabar dosanya dihapus. Walaupun kecil, panas, ya, demam, batuk, pilek. Jadi kalau udah kita dapat ujian dari Allah dalam bentuk batuk, pilek, terus sholat jadi malas, panas. Ya. Walaupun ada keringanan, keringanannya adalah kalau orang sakit, sholatnya ya sesuai dengan kemampuan gerakannya. Kalau nggak mampu bangun boleh sambil tiduran. Ya, kalau tidak mampu berdiri ya sambil duduk. Makanya kalau orang di rumah sakit, ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Atau kita nasihati orang yang sakit, saudara kita yang sakit di rumah sakit atau di rumah tetap melaksanakan sholat. Tentu kita juga sering mendapatkan ada orang sakit ngeluh aja. Ya, udah ngeluh aja nggak ada yang nengok. Ya, makanya ini kewajiban orang muslim. Salah satu hak orang muslim kalau sakit, ya dia mendapatkan hak untuk ditengok. Makanya kadang-kadang kita kan kalau nengok kalau kenal dekat, wah dia aja kalau sakit nggak pernah nengok, kita nggak nengok. Usahakan ketika mempunyai kelapangan waktu, jadi jangan balas-balasan gitu ya. Kadang-kadang balas-balas, wah saya sakit aja dulu nggak ditengok, ngapain nengokin dia? Balas-balasan gitu ya. Oh jadi kalau nengok, kalau dulu nengok. Kita bantu kalau dulu membantu. Ketika di komplek ada saudara kita sakit, ada saudara kita kesulitan membutuhkan bantuan apapun, tentu tidak perlu menunggu dibalas. Wah dia dulu datang, kita perlu datang, tidak perlu. Karena kebaikan itu ya tentu tidak mengharapkan balasan dari manusia, tidak mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah ya, tentu kita juga mengenal sahabat-sahabat yang banyak tentu yang melaksanakan hadis ini. Bahkan ada hadis tentang seorang wanita yang terkena penyakit ayan. Tahu ayan dan ayan? Ayan tahu? Belum pernah lihat orang ayan? Belum. Belum udah pernah belum? Ada yang udah pernah lihat penyakit ayan? Yang putri, anak-anak putri. Jadi penyakit ayan itu Bapak pernah belum mendapatkan langsung. Jadi banyak orang terkena penyakit ayan. Jadi ujuk-ujuk tiba-tiba ya, ujuk-ujuk itu tiba-tiba. Ujuk-ujuk penyakit ayan itu nggak berasa, kejang-kejang dari mulutnya itu keluar busa. Banyak ya. Bahkan saya pernah mendapatkan suatu ketika diminta untuk datang karena anaknya penyakit ayan, minta didoakan gitu ya di daerah Keramat Jati. Perempuan masih kuliah. Jadi ternyata salah satu penyakitnya penyakit ayan. Dan orang tua bercerita, ini kadang-kadang kalau lagi datang itu penyakitnya, bukan datang ada jinnya, bukan ada makhluknya. Kalau lagi kumat dia, itu ujung-ujungnya kejang gitu ya, kejang, tangannya kejang, nggak bisa digerakin gini, nah ya. Dari mulut keluar busa. Dan itu kata dokter salah satu penyakit yang memang sulit disembuhkan. Tapi nanti kalau udah sembuh, sediakan. Tapi kalau penyakit ayan biasanya kalau dia tidak segera ditangani juga kadang-kadang katanya lidahnya bisa gigit giginya gigit terus, kalau lidahnya bisa gigit, kalau tangan pas lagi masuk ke mulut tangannya ikut gigit. Makanya seringkali kalau kita mendapatkan ada orang yang meninggal tiba-tiba kena penyakit ayan lagi di sungai mancing, kalau kumat kecebur gak ada bisa alon-alon, lagi masak di air, masak di kompor dengan api dia mungkin kalau tiba-tiba kumat ya, itu tidak sulit untuk ditolong. Oleh karena itu ada suatu dalam hadis ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, suatu ketika ada seseorang sahabat Nabi, seorang wanita yang punya penyakit ayan. Beliau datang kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasul, aku mempunyai penyakit ayan. Aku minta didoakan olehmu ya Rasul, karena engkau doamu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Nabi minta didoakan supaya penyakitnya sembuh. Lalu Nabi menyampaikan kepada sahabat tadi, kalau engkau sabar dengan penyakitmu, balasannya surga. Begitu tadi minta didoain kepada Nabi supaya sembuh, begitu kata Nabi, kalau sabar langsung surga, kata Nabi.
Berpikir lagi, ini kalau sabar surga, pilihannya mendingan semua atau mendingan surga? Luar biasa, sahabat Nabi ini langsung berkata kepada Nabi, ya Nabi, aku memilih bersabar. Enggak milih sembuh, aku memilih bersabar ya Rasul. Tapi doakanlah aku kalau sakitku tiba-tiba datang, sakitku tiba-tiba kumat, auratku tetap tertutup. Jadi cuma minta dia doain auratnya tertutup. Karena kan kalau banyak kaya nggak sadar. Kalau seorang wanita auratnya bisa mungkin terbuka. Jadi minta didoakan kepada Nabi, ya Nabi, aku tetap memilih bersabar, tetapi doakanlah aku kalau penyakitku kumat, supaya aku dalam keadaan auratku tertutup. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, hikmah dari hadis-hadis tentang terkait dengan kesabaran. Ternyata sabar itu luar biasa. Allah memberikan keutamaan kepada orang-orang yang sabar adalah pahala yang luar biasa, surga. Terkait dengan beberapa hadis yang disampaikan, terkait dengan hadis tadi, bahwa sakit salah satu ujian dari Allah, gelisah ujian dari Allah, ya. Khawatir gangguan apa ujian dari Allah, keletihan, kesusahan. Terkait salah satunya ujian yang berupa sakit. Kalau kita sabar, sakit sekecil apapun, sabar dapat pahala. Kalau kesal nggak dapat apa-apa. Kalau begitu berdoa dan jadi sakit dong tidak? Artinya ketika kita mendapatkan ujian, kita berdoa kepada Allah untuk tetap sabar. Bolehkah ingin tetap dalam sabar dalam sakitnya nggak usah berobat? Apakah boleh nggak berobat? Ini ada hadis Nabi untuk patokan kita juga dari Imam Ahmad. Ya, hadis ini dari Imam Ahmad, walladzi yatatayyaruna wa la yastarquna wa la yastaqdawuna wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itulah adalah orang yang beranggapan sial atau tatayur, tidak meminta diruqyah, tidak minta diruqyah itu tidak minta didoakan untuk sembuh, tidak minta dikai, ini salah satu pengobatan di zaman Nabi, dan kepada Allah lah mereka bertakwa. Jadi orang yang utama, kata Nabi, salah satunya orang yang tidak menganggap sial. Jadi apapun ujian itu jangan anggap sial. Tidak minta didoakan untuk tetap sembuh, artinya tetap bersabar. Itu salah satu orang yang memang mendapatkan keutamaan, kata Nabi. Artinya jikapun seseorang memang ya, dia tetap memilih bersabar, itu boleh. Tetapi Nabi sendiri memang mengajarkan untuk berobat. Ya, Nabi mengajarkan salah satu berobat dengan madu, ya, dengan berbekam dan sebagainya. Tetapi keutamaan kita adalah salah satunya adalah ketika sakit, apakah kita berobat ataupun tidak, selama itu ujian dari Allah, diusahakan kita bersabar. Ya. Karena kalau kesal sedikit pun akan menghilangkan kesabaran kita, menunjukkan ketidaksabaran kita, berarti tidak dapat pahala apa-apa. Jangan sekali-kali kita mengatakan orang yang sakit itu karena azab. Waduh, ini ya. Wallahualam, kita tidak tahu kalau memang itu juga memang kasih sayang Allah, bahwa orang yang banyak dosa diberikan sakit supaya dia sabar, malah bisa jadi dia pahalanya banyak karena kesabarannya. Yang seringkali kalau ada mungkin orang yang semakin tua ya seperti saya, penyakit sudah mulai banyak yang datang. Kalau dulu naik tangga ke masjid mungkin wah segini gampang. Kalau sekarang yang naik tangga lututnya sudah mulai dipegang. Nah, ya. Ada tangga itu mulai pegangan dinding. Kenapa? Usia. Darah tinggi kalau kita cek udah mulai was-was, jangan-jangan darahnya naik. Ya, kolesterol kalau makan yang berlemak-lemak udah mikir jangan kolesterolnya naik. Belum lagi gula, belum lagi jantung. Deg-degan sedikit, aduh jangan-jangan jantungnya udah ini. Ya kurang minum udah khawatir jangan-jangan nanti terkena penyakit yang lain, ginjal dan sebagainya. Tetapi itu semuanya adalah bagian dari Allah, bagian dari ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bersabar,
Sehingga tentu ujian apapun yang diberikan oleh Allah, terutama kepada kita yang mungkin yang usianya sudah semakin bertambah, ya semakin kita harus bersabar. Bisa jadi sahabat-sahabat kita yang mempunyai penyakit yang tidak bisa sembuh sampai akhir hayatnya meninggal dalam keadaan stroke dan mungkin penyakit-penyakit berat lainnya. Ketika beliau bersabar, sholat tetap dilaksanakan. Bisa jadi begitu wafat sudah husnul khatimah. Kenapa? Karena selama sakitnya ada orang sakit sudah setahun sampai meninggal pada wafat. Ada bahkan yang 5 tahun di atas kursi roda, kemana-mana dipakai kursi roda, tapi sabar tetap sholat. Insya Allah itu pahalanya luar biasa karena dosanya ya semakin sabar semakin banyak dosa-dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan kajian pada pagi hari ini, hadirin yang dirahmati Allah, yang merujuk beberapa hadis tadi yang disampaikan bahwa sabar mempunyai keutamaan yang luar biasa. Oleh karena itu, apapun ujian yang diberikan oleh Allah berupa sakit, kesulitan, kesusahan, ya pekerjaan yang membuat beban semakin berat, kesulitan hidup, permasalahan keluarga dan sebagainya. Kalau kita bersabar ya dalam menjalani semua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kafaratnya adalah penghapus dosa. Pada dasarnya tentu semua manusia mempunyai ujian, yang terlebih masalah sakit. Mudah-mudahan kita semua bisa bersabar supaya kita mendapatkan keutamaan dari kesabaran itu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Marilah kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum